Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang Maha Ghafur, zat yang Maha Syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Semoga yang mendengarkan insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk meneraskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncangan alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapa dikah dia? Tidak lain tidak hanya bukan yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja saya akan bersama tentang materi awas kezaliman akan dibalas. Rakyat negeri ini dihadapkan pada kehidupan yang makin sulit, salah satunya karena kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Sebelumnya pemerintah juga menaikkan PPN. Kenaikan PPN ini tentu akan memicu kenaikan harga barang di tingkat konsumen. Ini tentu akan makin membebani rakyat di tengah daya beli mereka yang makin melemah, terutama sejak awal pandemi COVID-19. Hingga saat ini belum lagi kenaikan harga kebutuhan pokok, khususnya minyak goreng yang nyaris menyentuh 2 kali lipat, yang gagal dikendalikan oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah menaikkan pajak juga harga kebutuhan pokok seperti BBM dan gas yang hakikatnya berasal dari sumber daya alam milik rakyat, secara langsung telah merampas harta milik rakyat secara zalim. Padahal harta adalah salah satu bagian dari kehidupan manusia yang mendapat perlindungan Islam. Tidak boleh ada yang mengganggu dan merampas harta seseorang. Tidak boleh juga memungut harta seseorang tanpa izin syariah. Bahkan pemerintah sekalipun haram melakukan pemaksaan pungutan apapun dari rakyatnya, kecuali pungutan yang memang telah diakui dan dibenarkan oleh syariah. Namun di dalam sistem kapitalisme sekuler seperti saat ini, berbagai macam pungutan pajak justru menjadi sumber utama pendapatan negara. Pajak dan berbagai pungutan lainnya tentu menambah beban kehidupan masyarakat. Ironisnya, pada saat kondisi kehidupan yang sedang sulit seperti saat ini, pungutan pajak bukannya dikurangi atau dihilangkan, malah makin ditambah. Padahal di sisi lain, pemerintah tidak menjamin kesejahteraan bagi seluruh warganya. Di dalam Al-Quran telah terdapat larangan mengganggu dan merampas harta manusia tanpa alasan yang hak. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Karena itu Islam melarang keras tindakan Ghasyab menurut Alkitab Al-Muhit adalah mengambil sesuatu secara zalim dan memaksa. Menurut Dr. Khalid Al-Musyaikih, Ghasyab adalah menguasai hak orang lain, baik hartanya atau hak gunanya, secara paksa tanpa alasan yang benar. Ghasyab bukan saja terjadi antar individu, tetapi juga bisa dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Berbagai pungutan yang ada di luar syariah Islam seperti pajak atas penghasilan, kendaraan, tanah, rumah, barang, belanjaan, dan sebagainya adalah kezaliman karena tidak didasarkan pada ketentuan syariah. Inilah yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya yang artinya memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Karena itu kebijakan memungut pajak, apalagi dengan kadar pungutan yang mencekik rakyat, adalah kebijakan yang sangat zalim, sama halnya dengan kebijakan pemerintah untuk terus menaikkan harga BBM dan gas LPG. Pasalnya, BBM dan gas hakikatnya berasal dari sumber daya alam milik umum atau rakyat. Tak seharusnya BBM dan gas dibisniskan untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya, apalagi dengan selalu mengikuti kenaikan harga minyak dunia. BBM dan gas juga sumber daya alam lainnya yang menguasai hajat hidup orang banyak, seharusnya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat.
muslim maupun non-muslim, secara gratis atau dengan harga semurah-murahnya. Pemerintah hanya boleh mengambil harga BBM dan gas untuk sekedar kompensasi atas biaya produksi dan operasionalnya saja. Kalaupun pemerintah mengambil untung, tentu keuntungan itu sebesar-besarnya harus kembali kepada rakyat. Kezaliman akan dibalas pemimpin zalim atau penguasa yang menzalimi rakyatnya pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai secara khusus mendoakan keburukan atas para penguasa zalim yang mempersulit kehidupan rakyatnya, yaitu dengan bunyi, ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku lalu dia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Siapa yang mengurusi urusan umatku lalu dia menyayangi mereka, maka sayangilah dia. Hadis riwayat Muslim. Tentu saja doa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itu sungguh keterlaluan jika para penguasa abai terhadap doa ini. Kekuasaan adalah amanah dalam pandangan Islam. Kekuasaan adalah amanah. Tentang pemimpin amanah adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, sungguh Allah menyuruh kalian memberikan amanah kepada orang-orang yang berhak menerimanya, juga menyuruh kalian jika menetapkan hukum di antara manusia agar kalian berlaku adil. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Inilah dua sifat yang melekat pada pemimpin yang adil. Pertama, menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pelaksanaan ibadah umat, muamalah, hukum-hukum ekonomi Islam tentang kepemilikan, pengelolaan kekayaan milik umum, keuangan negara, hukum peradilan dan pidana Islam maupun hukum-hukum politik luar negeri dan sebagainya. Kedua, menunaikan amanah riayah, yakni memelihara semua urusan umat seperti menjalin pemenuhan kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papan bagi tiap individu warga negara, menjamin pemenuhan pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara cuma-cuma, serta melindungi rakyat dari berbagai gangguan dan ancaman. Dalam memelihara urusan rakyat, penguasa hendaklah seperti pelayan terhadap tuannya, sebab Sayyidu al-Qaumi Khadimuhum, pemimpin kaum itu pelaksana pelayanan mereka. Hadis riwayat Abu Nuaim. Sebagaimana diketahui, salah satu tujuan penegak sistem pemerintahan Islam khilafah yang menerapkan syariah Islam secara kafah adalah untuk menyejahterakan rakyat. Seorang wali amri, pemimpin dibebani amanah, diantaranya menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya melalui kebijakan yang dia ambil. Peran dan tanggung jawab wali amri dalam masalah ini sangat besar. Kelak di akhirat ia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amanah kepemimpinannya. Nabi SAW bersabda, kepala negara adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. Hadis riwayat Al-Bukhari. Amanah ke penguasa seperti di dalam hadis di atas adalah memelihara urusan-urusan rakyat. Riayah itu dilakukan dengan siasah atau politik yang benar, yaitu seperti dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam Syarh Sahih Muslim. Riayah atau siasah yang baik itu tidak lain dengan menjalankan hukum-hukum syariah serta mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan rakyat. Sayangnya dalam sistem kapitalis demokrasi sekuler saat ini, penguasa lebih menghamba kepada para pemilik dan oligarki ketimbang memperhatikan dan melayani rakyatnya. Karena itu saatnya umat mencampakkan sistem kapitalis demokrasi sekuler yang sudah terbukti banyak menyusahkan rakyat. Saatnya umat menerapkan sistem pemerintahan Islam yang menerapkan syariat Islam secara kafah yang pasti bakal mendatangkan kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, dan keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Hikmahnya yang dapat kita ambil, Rasulullah SAW bersabda, akan ada pada akhir zaman para penguasa zalim, para pembantu atau penjabat pemerintah fasik, para hakim pengkhianat, dan para ahli hukum Islam pendusta. Siapa saja di antara kalian yang mendapati zaman itu, janganlah kalian menjadi pemungut cukai tangan kanan penguasa dan polisi. Hadis riwayat At-Tabrani. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.